Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 10 episode 20. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pedang besar yang terlihat sangat kering tiba-tiba saja menebas ke bawah, dan pada saat itu udara di sekitar Tong Chuan menghilang dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, dan sebuah riak energi tandus mulai tersebar di sekitar tempat itu. Pedang yang telah dikeluarkan oleh Tong Chuan ini tampak biasa saja, tapi memiliki kekuatan yang sangat menakutkan di dalamnya. Dan hal itu hanya bisa dirasakan oleh Lindong ketika dia telah menjadi sasaran dari cahaya pedang. Lindong pun menyipitkan matanya. Setelah itu dia berkata, Tong Chuan, dia memang layak menjadi murid langsung dari Aula Sunyi. Namun pada saat ini Lindong tidak memiliki niat untuk mundur, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Roh naga yang hitam segera mendesing dan tubuhnya menjadi terlihat semakin kuat. Tidak lama setelah itu roh naga pun melambaikan cakarnya. Gelombang energi kejut yang mengerikan kini telah membuat garis retakan di panggung pertempuran ini. Melihat hal itu, mata dari Tong Chuan terlihat sangat dingin ketika dirinya melihat naga hitam tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Tiba-tiba saja Tong Chuan berteriak, dan segera setelah itu cahaya pedang yang telah dipenuhi dengan aura tandus kini telah keluar dari dalam pedang dan segera melesat ke arah naga itu, yang pada akhirnya suara ledakan yang sangat keras kini telah terjadi dari benturan naga hitam dengan cahaya pedang yang dilemparkan Tong Chuan. Riak energi dari ledakan ini membuat banyak orang segera mundur ketika mereka merasakan sebuah bahaya, dan banyak cahaya keemasan kini telah berkedip-kedip di tubuh orang-orang yang mundur itu, karena mereka harus melindungi diri dari energi angin mengikis yang telah dikeluarkan oleh Tong Chuan dan berbenturan dengan naga hitam itu. Sebagian orang yang ada di panggung ini, mereka masih melihat ke arah benturan pedang kehancuran dan juga naga hitam dari Lindong, karena sebenarnya pedang kehancuran adalah seni bela diri yang cukup kuat dari Aula Sunyi ini, dan hal itu dikeluarkan dengan kekuatan seorang nirwana ke-6 seperti Tong Chuan, membuat seni bela diri pedang kehancuran menjadi lebih kuat. Meskipun Lindong mampu memanggil roh naga, banyak orang yang berpikir mungkin pada saat ini Lindong tidak akan bisa memblokir pedang yang begitu tajam dari Tong Chuan. Dengan suara desisan yang cukup mengerikan, cahaya pedang yang ada di langit kini masih mengiris dengan keras pada kepala roh naga, dan aura tandus benar-benar telah mengikis tubuh roh naga itu. Sisik naga hitam yang awalnya terlihat cerah pada saat ini sebenarnya telah memucat dengan cepat, dan Tong Chuan bisa merasakan bahwa roh naga semakin melemah karena erosi dari aura tandus itu. Hal ini membuat Tong Chuan segera tersenyum, yang kemudian dia berteriak, "Pedang kehancuran, bunuh roh naga itu!" Dan akhirnya krak, terdengar suara retakan dari roh naga hitam. Semua orang yang melihatnya hanya bisa terdiam dan menggelengkan kepala mereka sambil mengatakan, apa yang kita prediksi ternyata benar. Roh naga itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, dan tampaknya roh naga milik Lindong akan segera hancur. Xiaodio yang melihat pemandangan ini, dia pun menganggukkan kepalanya dan berkata, seni bela diri dari Aula Sunyi memang cukup unik, dan aura tandus yang mereka peroleh dari latihan itu sebenarnya memang cukup kuat. Mendengar hal ini, kelompok dari Liu Bei dan juga Moling tiba-tiba saja bertanya, apakah Lindong akan mampu mengatasinya? Karena jika sampai hari ini Lindong dikalahkan, maka status mereka sebagai murid baru di tempat ini dalam kedepannya mereka pasti akan menerima nasib yang buruk, atau paling tidak akan sangat diremehkan. Ketika mendengar pertanyaan dari Liu Bei dan Moling, Xiaodio pun tersenyum dan dia berkata, kalian tenang saja, tidak mudah untuk berurusan dengan Lindong. Mendengar kata-kata dari Xiaodio itu, Moling dan juga yang lainnya hanya bisa menghela nafas dalam-dalam, karena mereka sangat tahu bahwa Xiaodio ini sebenarnya adalah orang yang paling tidak terduga di kelompok trio Lindong. Dan ketika Xiaodio masih bersikap sangat santai, ini membuat Moling, Liu Bei, dan juga yang lainnya tahu
bahwa Lindong tidak akan pernah berada di dalam masalah yang besar. Roh naga yang ada di langit sekarang telah menunjukkan keretakan yang sangat besar dan juga sangat banyak. Jelas itu sudah mencapai batasnya. Banyak orang yang melihat hal ini kemudian mereka berkata, apakah ini sudah berakhir? Namun mereka semua tidak memiliki niat untuk mengejek Lindong saat ini, karena mereka sadar bahwa Lindong yang hanya sebagai pendatang baru, tapi dia bisa memaksa Tong Juan sampai mengeluarkan seni bela diri pedang kehancuran. Itu berarti kekuatan Lindong benar-benar mengerikan. Tong Juan pun sekarang melihat pada roh naga yang akan segera hancur, dan wajahnya segera menunjukkan senyum kemenangan. Namun tiba-tiba saja pupil mata dari Tong Juan menyusut, dan akhirnya dar, roh naga yang retak benar-benar meledak dengan keras. Segera setelah itu cahaya hijau melesat dengan cepat dari dalamnya, dan itu segera muncul seperti hantu di hadapan Tong Juan. Semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat dengan jelas bahwa yang berada di dalam cahaya hijau sebenarnya adalah Lindong. Sekarang tubuh dari Lindong sendiri sudah ditutupi dengan sisik naga hijau yang telah berubah seperti armor naga. Mata dari Lindong terlihat sangat dingin, yang kemudian dia berkata, lengan naga hijau. Segera setelah itu tangan Lindong membengkak, dan dalam sekejap saja telah berubah menjadi lengan naga yang besar. Kekuatan yang sangat mengerikan kini telah meletus. Hal itu sampai mengguncang ruang dimensi dan membuatnya sedikit terdistorsi. Dan tiba-tiba saja, dang! Tangan naga yang telah terbentuk oleh Lindong segera melakukan tinju yang sangat keras. Hal itu meledakkan udara dan bergegas menuju Tong Juan. Ketika merasakan energi yang sangat mengerikan dari tinjuan Lindong itu, Tong Juan segera mengaktifkan tubuh emas Nirwana. Namun dia masih bisa merasakan aura yang sangat menyakitkan yang seperti menusuk-nusuk tubuhnya. Tatapan mata dari Tong Juan menjadi terlihat sangat serius, dan pedang besar yang kering yang sekarang ada di tangan Tong Juan diangkat tinggi-tinggi, dan pada akhirnya, dang! Lengan naga dari Lindong sekarang telah bertabrakan langsung dengan pedang kehancuran. Segera kekuatan liar dan ganas yang tidak terlukiskan menyapu seluruh tempat ini. Hal itu membuat panggung pertempuran menjadi sangat retak. Jejak kekuatan abu-abu yang gelap pada saat ini mengalir dengan cepat dan keluar dari pedang kehancuran setelah dia melakukan kontak dengan tinju naga. Dan setelah itu, energi abu-abu gelap ini sebenarnya telah mengikis lengan naga dari Lindong secara terus-menerus. Di bawah erosi dari kekuatan itu, lengan naga milik Lindong benar-benar menunjukkan tanda-tanda untuk mengerut. Ketika Tong Juan melihat sebenarnya lengan naga milik Lindong telah benar-benar tererosi, dia kemudian berkata, kamu baru saja bergabung dengan Aula Sunyi. Biarkan senior ini mengajarimu betapa menakutkannya kekuatan kesunyian dari Aula Sunyi ini. Mendengar kata-kata itu, Lindong pun menyipitkan mata dan menjawabnya, kekuatan sunyi ya. Dan sebenarnya yang dinamakan kekuatan sunyi adalah sebuah kekuatan yang mampu mengubah segalanya menjadi dalam keadaan yang sangat tandus. Karena kekuatan itu sendiri memiliki energi pengikis yang sangat kuat. Roh naga yang diciptakan oleh Lindong sebelumnya telah hancur, dan kehilangan pertahanan besarnya sebenarnya juga terkikis oleh kekuatan sunyi ini, yang pada akhirnya roh naga bisa dihancurkan dengan serangan pedang biasa. Orang lain mungkin akan merasa kesulitan untuk menghadapi kekuatan pengikis semacam ini. Tapi sayangnya, Tong Juan tidak tahu bahwa Lindong bukan orang biasa. Di dalam benaknya Lindong tiba-tiba mengatakan, muncullah kekuatan pelahap. Segera setelah itu, kekuatan melahap yang sangat mengerikan muncul dari batu simbol pelahap, dan jejak garis hitam menyebar dengan cepat di tangan naga Lindong. Tidak lama setelah itu, semua kekuatan sunyi yang dipancarkan oleh Tong Juan kini telah dilahap dan masuk ke dalam tubuh Lindong. Pada saat melihat hal ini, ekspresi di wajah Tong Juan segera berubah, karena dia sekarang menyadari bahwa kekuatan sunyinya telah benar-benar dilahap oleh Lindong.
Lindong pun sekarang tersenyum ke arah Tong Chuan yang wajahnya telah berubah menjadi sangat pucat. Setelah itu Lindong berkata, "Kekuatanmu tidak akan berguna untuk melawanku." Tangan dari Lindong mengepal dengan erat dan gelombang kekuatan yang sangat besar segera menyembur keluar seperti ombak yang pada akhirnya bang! Tinju naga yang sangat keras bertabrakan dengan pedang kehancuran. Yang pada saat ini tinju dari Lindong sendiri telah mengabaikan kekuatan sunyi yang misterius yang dikeluarkan oleh Tong Chuan. Pada akhirnya pedang kehancuran mulai menunjukkan sebuah keretakan dan banyak murid yang melihat hal ini terlihat sangat kaget. Hanya dalam hitungan detik saja, dar! Pedang kehancuran benar-benar telah hancur. Angin kecut yang tersisa pada saat ini segera menyapu Tong Chuan seperti badai, dan hal itu membuat Tong Chuan terlempar cukup jauh dengan cara yang sangat menyedihkan. Ketika melihat pemandangan ini, banyak murid dari aula sunyi segera saling berhadapan sebelum diam-diam mereka menghirup nafas dalam-dalam. Dan pada akhirnya murid-murid itu pun berkata, "Lindong, dia telah benar-benar menghancurkan pedang kehancuran." Karena mereka semua pada saat ini telah lama menjadi murid dari aula sunyi, dan mereka jelas sangat sadar betapa kuatnya pedang kehancuran itu. Karena sebenarnya itu adalah seni bela diri yang wajib dipelajari oleh para murid dari aula sunyi. Dan pedang kehancuran memiliki serangan yang sangat mengerikan. Tapi pada saat ini benar-benar telah bisa dihancurkan oleh Lindong hanya dengan satu pukulan saja. Sementara Lindong yang ada di langit kini telah diam dan tidak mengejar Tong Chuan. Hal itu membuat orang-orang tahu bahwa kemenangan dari pertarungan ini telah didapatkan oleh Lindong. Tidak lama kemudian lengan naga dari Lindong mulai bergetar, yang pada akhirnya itu berubah menjadi tangan biasa. Lindong sekarang memang sengaja tidak mengejar Tong Chuan, karena ini adalah sekte Dao dan bukan medan perang kuno. Orang yang dilawan oleh Lindong adalah seniornya sendiri, bukan musuh hidup dan mati. Oleh karena itu, Lindong tidak ingin sepenuhnya memperlakukan Tong Chuan seperti seorang musuh. Lindong hanya melihat pada Tong Chuan yang sudah terlempar. Segera setelah itu, Lindong memberikan hormat pada Tong Chuan sambil berkata, "Senior Tong Chuan, terima kasih karena kamu telah membiarkanku menang." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tong Chuan akan mengakui kekalahannya atau dia masih bertekad untuk melawan Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.